Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rurian Desmana, NIM 1921 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Kajian Strategis Kesehatan Masyarakat Global, kelas B. Berbicara mengenai COVID-19 memang tidak akan ada habisnya. Banyak sekali masalah-masalah yang terkait dengan pandemi yang tengah berlangsung semenjak akhir 2019 hingga sampai 2021 saat ini. Kemunculan COVID-19 ini merupakan tantangan berat terhadap kesehatan global. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini menghapus capaian kesehatan publik lain yang telah diperjuangkan selama 2 dekade terakhir, khususnya terkait penghentian sebaran penyakit menular dan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Masalahnya, dengan atau tanpa pandemi sekalipun, dunia sebenarnya telah mengalami berbagai persoalan kesehatan global. Lalu, tantangan kesehatan global apa saja yang perlu masyarakat dunia hadapi dalam 1 dekade ke depan? Dalam laporan yang bertajuk Urgent Health Challenges for the Next Decade, WHO telah mendaftar beberapa tantangan kesehatan global yang perlu dihadapi dalam 10 tahun ke depan. Laporan tersebut merupakan intisari dari tanggapan berbagai ahli serta menempatkan kesehatan sebagai sebuah investasi masa depan yang sangat bernilai. Oke, mungkin terlalu banyak kalau kita bahas satu-satu. Jadi, mari kita bahas beberapa masalah global yang itu bisa berdampak pada beberapa sektor. Salah satunya yaitu sektor kesehatan. Yang pertama, terkait dengan climate change. Mari kita memahami keterkaitan antara krisis iklim dengan persoalan kesehatan. Krisis iklim adalah istilah yang menggambarkan situasi pemanasan global, perubahan iklim, dan konsekuensinya di bumi. Istilah ini umumnya digunakan untuk menjelaskan bahaya pemanasan global terhadap bumi. Krisis iklim disebabkan beragam faktor, mulai dari polusi udara hingga menipisnya lapisan ozon akibat aktivitas industri. Krisis ini membawa dampak tidak main-main terhadap kesehatan. Bahkan, WHO telah mencatat persoalan polusi udara saja setidaknya membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Di samping itu, juga mengakibatkan anomali cuaca. Krisis iklim berperan besar menyebabkan malnutrisi dan meningkatkan penyebaran penyakit endemik seperti malaria. Itu belum ditambah lagi dengan dampak kehadiran emisi karbon yang berasosiasi sangat kuat dengan kemunculan serangan jantung, stroke, kanker, paru-paru, dan penyakit kronis pernapasan lainnya. Selain itu, intensitas sinar ultraviolet akan semakin meningkat dikarenakan lapisan ozon yang semakin menipis dan berpotensi menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker kulit dan katarak. Penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan disinari oleh cahaya matahari setiap hari sepanjang tahun berpotensi terancam oleh beberapa penyakit tersebut jika laju penipisan lapisan ozon yang terjadi tidak segera dihentikan. Sebenarnya saat ini banyak dari anggaran pemerintah yang tersedot untuk biaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap berupaya dalam meningkatkan sumber pendanaan agar program-program mengatasi perubahan iklim dapat berjalan dengan baik. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, APBN salah satunya. APBN adalah instrumen penting yang menjadi tulang punggung pembiayaan program penanganan perubahan iklim di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan berbagai inovasi pembiayaan, salah satunya dengan menerbitkan Green Bond. Nah, Green Bond itu merupakan surat utang negara dengan kaidah syariah yang sepenuhnya digunakan untuk membiayai proyek hijau yang berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oke, bangsa Indonesia sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terpaksa harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru.
Selain berjuang untuk bangkit dari dampak pandemi COVID, Indonesia juga harus mempersiapkan diri terhadap tantangan-tantangan lain yang telah menanti di depan mata. Salah satunya perubahan iklim. Memang perubahan iklim mungkin belum memberikan perubahan dahsyat dalam waktu singkat. Namun tetap kita sadari dan semakin kita tidak peduli, akan semakin banyak kerugian yang kita terima terkait perubahan iklim. Perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab sendiri, tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi aktif, menyelamatkan lingkungan dengan mengadaptasikan diri terhadap kebiasaan yang lebih ramah terhadap alam. Selayaknya kita beradaptasi menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, mari jaga bumi untuk kesehatan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.